dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu apa ya? Searching aja lah. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi kita dalam Ronde. Di episode ke-14 ini, kita akan membahas tentang dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Yuk kita simak videonya. Apa saja sih fungsi-fungsi sekretariat dalam hal adanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu itu? Sekretariat berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu di seluruh tingkatan, baik yang bersifat permanen maupun ad hoc. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota sendiri memiliki tugas untuk memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Kota, serta melakukan fungsi koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 Perpres nomor 68 tahun 2018. Sedangkan yang menjabat dan atau menduduki kesekretariatan ialah ASN atau pegawai yang bertugas di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Kota. Lalu, apa saja sih tugas sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu? Yuk kita simak selengkapnya. Tugas sekretariat dalam hal adanya permohonan PSBB diantaranya ialah sebagai petugas penerima permohonan. Hal ini diatur lebih rinci dalam pasal 15 Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 yang diantaranya menyebutkan petugas penerima harus memeriksa berkas permohonan, memberikan tanda terima permohonan, melakukan verifikasi, dan meregister permohonan sebagaimana tertuang dalam form PSBB 5. Petugas penerima permohonan wajib memberitahukan kelengkapan berkas pemohon. Jika berkas pemohon belum lengkap, maka dalam waktu 3 hari kerja, pemohon harus melengkapi berkas kekurangannya. Dan jika dalam waktu 3 hari kerja pemohon tidak melengkapi berkas, maka petugas penerima permohonan menuangkan permohonan tidak dapat diregister dengan menggunakan form PSBB 07. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan sekretariat diantaranya ialah formulir PSBB 01, formulir PSBB 02, formulir PSBB 05, formulir PSBB 07, dan checklist kelengkapan. Tugas kedua sekretariat dalam permohonan PSBB ialah sebagai petugas operator SIPS. Dalam hal ini, sekretariat memasukkan data berkas permohonan ke dalam sistem informasi penyelesaian sengketa atau SIPS pada setiap tahapan. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan ialah seperangkat PC yang terhubung dalam jaringan internet dan website www.sips.bawaslu.go.id. Tugas yang ketiga sekretariat ialah sebagai sekretaris majelis. Dalam hal ini, sekretariat diwajibkan untuk menyiapkan ruangan, perlengkapan, administrasi, dan koordinasi dengan semua staf pendukung, membacakan tata tertib sidang, dan membuat berita acara adjudikasi atau berita acara keterangan saksi. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan ialah form PSBB 19, form PSBB 20, form PSBB 12, form PSBB 14, dan membuat jadwal penyelesaian permohonan PSBB. Nah, selanjutnya di tugas yang keempat ini, sekretariat bertugas sebagai perisalah. Adapun tugasnya ialah mengikuti seluruh proses adjudikasi dan mencatat dan merekam semua pembicaraan majelis, para pihak, ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta semua fakta persidangan. Adapun alat yang harus disiapkan ialah alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang seperti perekam suara dan alat tulis kantor. Yang kelima, sekretariat
sekretariat bertugas sebagai notulen, yakni mengikuti seluruh proses adjudikasi dan membuat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan ialah alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang seperti perekam suara dan alat tulis kantor. Mantap kali! Yuk sahabat Bawaslu, kita lanjut ke tugas berikutnya. Nah, di tugas yang ke-6 ini, sekretariat berfungsi sebagai petugas keamanan yang job desk-nya diantara lain sebagai menjaga majelis saat menuju ruang sidang, saat adjudikasi, dan saat meninggalkan ruang sidang. 2. Mengatur dan menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas proses adjudikasi, baik di dalam maupun di luar adjudikasi. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan ialah daftar hadir dan alat tulis kantor. Dan sekretariat selanjutnya ialah sebagai staf administrasi yang bertugas menyediakan daftar hadir para pihak dan pengunjung dan memastikan para pihak dan pengunjung mengisi daftar hadir. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan ialah daftar hadir dan alat tulis kantor. Tugas yang ke-8 ialah sebagai staf dokumentasi. Sekretariat wajib melakukan dokumentasi terhadap proses sidang adjudikasi, baik foto maupun perekaman, dan menyimpan dan mengarsipkan berkas-berkas hasil dokumentasi. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan ialah seperti kamera, recorder, memori card, dan PC yang terhubung dalam jaringan internet. Nah, tugas sekretariat yang terakhir ialah sebagai asisten majelis yang bertugas untuk membantu pimpinan majelis dalam memimpin jalannya adjudikasi. 2. Menyiapkan materi objek yang disengketakan. 3. Menyusun rancangan putusan. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan ialah seperti dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan undang-undang dan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada para saksi ataupun ahli ataupun lembaga pemberi keterangan. Nah, sampai di sini dulu ya sahabat Bawaslu video edukasi kali ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini ya sahabat Bawaslu. Oh iya, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya ya sahabat Bawaslu.